Tuhan, biarlah hati kami sungguh-sungguh menaikkan pujian ini. Betapa kami ingin bangsa kami, Indonesia tercinta, Tuhan pulihkan. Mungkin ada beberapa di antara kami yang kecewa, kecil hati, melihat segala persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Dan Tuhan, kalau hari ini kami boleh kembali dilawat oleh kebenaran firman-Mu, mari Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang berdiri di tengah-tengah Indonesia. Dan biarlah ketika kami melihat problem-problem yang terjadi di tengah bangsa kami, hati kami tidak diam. Kami terus berseru kepada Tuhan, memohon akan pemulihan bagi bangsa ini. Berkati pemberitaan firman di siang hari ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas. Bahkan setiap kami yang hadir supaya kami boleh memahami firman ini. Dan bahkan kami menjadi pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan shalom juga, selamat beribadah buat setiap kita yang mendengarkan melalui Radio Sumber Kasih dan juga beribadah melalui kanal YouTube. Saudara, di sepanjang bulan Agustus ini kita akan merenungkan satu tema di dalam sepanjang bulan ini tentang bangsa dan negara. Bagaimana kaitannya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kita hari ini, bahkan di tengah-tengah pergumulan yang tidak kunjung selesai di tengah-tengah bangsa dan negara kita, bagaimana peran kita seharusnya. Dan saudara, hari ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan judul Nehemia dari ratapan menuju tindakan. Kita akan membuka dari Nehemia 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu boleh menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Nehemia 2 ayat 1 sampai 10. Nehemia diutus ke Yerusalem pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram?" kata raja kepada Nehemia. "Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja. "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku." Maaf saudara. Kita lanjutkan ayat kelima. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman raja,
supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Maaf saudara. Saudara, kalau bicara soal tanah kelahiran ya, bangsa dan negara Indonesia, gak akan ada habisnya ya saudara. Kita tahu sama tahu kondisi Indonesia semakin hari semakin penuh dengan masalah. Ya. Bahkan hari ini kalau kita lihat berita, scroll medsos, lihat berita A, lihat berita B, ya saudara, dari masalah korupsi, masalah hilirisasi, masalah bunuh diri, hingga masalah isi rekening pribadi. Saudara, disclaimer dulu ya, ini dari PPATK ya yang lagi heboh baru-baru ini. Tapi belakangan mungkin ada saudara yang dengar bahwa pemerintah sudah membuka beberapa rekening-rekening yang terblokir ya, sekitar 20 ribuan rekening. Nanti saudara boleh cek sendiri ya, beritanya akurat atau tidak. Saudara, di Indonesia ini ada beberapa hal yang tidak boleh menganggur saudara. Yang pertama saudara, itu rekening yang nganggur. Saudara, pemerintah katanya akan memblokir rekening yang nganggur lebih dari 3 bulan. Nah saudara, kemudian apalagi yang tidak boleh nganggur di Indonesia? Lahan yang nganggur. Katanya pemerintah akan mengambil lahan yang menganggur yang lebih dari 2 tahun. Kemudian apalagi yang tidak boleh nganggur saudara? Pajak motor ya. Katanya pemerintah akan memblokir kendaraan yang nganggur bayar pajak lebih dari 2 tahun. Nah saudara, apalagi yang tidak boleh nganggur? Nah sekarang kalau yang nganggur rakyatnya itu gimana saudara? Kalau ada rakyatnya yang nganggur lebih dari 2 tahun, itu pemerintah mau sita atau bagaimana? Ya harus berjuang lah saudara ya. Ya itulah bangsa kita saudara ya. Mau bagaimana? Kita hidup di sini, kita lahir dan besar di Indonesia. Semua problem-problem yang kita rasakan. Kadang saudara sebagai manusia kita terus terang jenuh, bosan saudara, melihat banyak hal yang justru kita doakan, kita berseru sama Tuhan, tapi kondisinya kenapa tidak kunjung membaik? Justru bertambah parah saudara. Atau bahkan mungkin ada di antara kita di sini yang pernah mengatakan, lebih enak ya pindah ke warga negaraan ya, udah capek jadi orang Indonesia. Saudara, jangan apatis ya. Kita sama-sama bergumul untuk Indonesia. Tidak mudah saudara, tidak mudah. Bersyukurlah kalau saudara masih punya hati mendoakan, menangis buat Indonesia. 1 minggu berapa kali saudara doakan Indonesia? Dengan segala problem yang terjadi. Kalau boleh jujur, kehidupan bangsa Indonesia, orang yang bobrok hidupnya tambah bobrok. Orang yang hidupnya benar justru malah semakin hari semakin tertindas. Saudara, jangan apatis. Tetap bawa Indonesia di dalam doa. Nah saudara, kehidupan pergumulan dengan tanah air itu juga dialami oleh nabi yang bernama Nehemia. Saudara, Nehemia dia berkabung, dia menangis, dia berpuasa dan berdoa untuk bangsanya. Nehemia ini seorang Yahudi yang lahir di tanah pembuangan, di tanah Persia. Dan ketika dewasa, dia tumbuh menjadi orang yang mapan di dalam
pekerjaannya. Dia menjadi seorang juru minuman raja, di mana itu adalah satu jabatan yang berkelas waktu itu, saudara. Karena dia menjadi orang kepercayaan raja. Dia memastikan bahwa minuman raja itu bebas dari racun atau apapun yang bisa membahayakan raja. Nah, saudara, jabatan ini mungkin sederhananya kalau kita gambarkan sekarang dia setingkat dengan Menteri Pertahanan Keamanan ya. Raja tuh bisa berdiskusi dengan mereka ya, baik untuk masalah pribadi maupun masalah kerajaan mereka. Nah, saudara, Nehemia seorang yang sangat mapan di negeri orang waktu itu. Tetapi Nehemia terpanggil untuk meratap, untuk berdoa, untuk bertindak bagi bangsanya. Nah, di dalam bagian yang tadi kita baca, saudara, Nehemia itu memohon izin kepada Raja Persia, Raja Artasasta, untuk dia pulang ke Yerusalem selama beberapa waktu karena dia mendengar tentang kondisi bangsanya yang hancur karena porak-poranda bangsa Babel. Saudara, mungkin kita bertanya-tanya ya, apa sih kondisinya, masalah yang terjadi sebegitunya Nehemia meratap, menangis, dia minta pulang ke tanah nenek moyangnya. Kalau dipikir-pikir hidupnya udah enak, hidupnya sudah nyaman di negeri orang, dia jadi orang kepercayaan. Kenapa dia harus berlelah-lelah, dia memikirkan tanah kelahiran nenek moyangnya? Saudara, mungkin gambaran kecil ini bisa kita dapatkan ya. Saudara, pada tahun 586 itu bangsa Babel menghancurkan Yerusalem. Selama kira-kira 70 tahun itu orang-orang Yahudi itu dijajah oleh bangsa Babel. Hidup mereka di tanah pembuangan itu sungguh-sungguh bobrok. Bahkan ada yang di antara mereka yang kehilangan tanah, mereka tidak bisa beribadah, mereka kehilangan bait Allah. Dan kalau kita lihat kondisi-kondisi moral bangsa Israel waktu itu sungguh-sungguh merosot. Mereka hidup di dalam kemiskinan. Mereka harus menjual anak mereka menjadi budak, menjual harta mereka. Bahkan mereka mulai mengabaikan hukum Taurat. Kerohanian mereka merosot. Termasuk mereka hidup dalam kawin campur. Mereka melanggar hari Sabat. Dan yang terlebih parah lagi, para imam dan pemimpin-pemimpin rohani itu tidak menjalankan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Hidup mereka sangat-sangat bobrok di tanah pembuangan waktu itu. Tetapi pada akhirnya Babel pada tahun 539 itu ditaklukkan oleh kerajaan Persia. Babel dikalahkan dan kerajaan Persia memerintah orang-orang Yahudi dan memberikan izin kepada orang-orang Israel itu untuk pulang ke Yerusalem, kembali ke tanah kelahiran kalian, perbaharui hidup kalian. Nah, gelombang pertama kepulangan mereka ini dipimpin oleh Zerubabel kalau kita baca di kitab Esra. Dan kemudian pada tahun 538 gelombang pertama dipulangkan untuk ada pembaharuan. Dan kemudian tahun 515 itu di zaman Esra mereka juga dipulangkan kembali dari tanah pembuangan. Di situ kerohanian mereka kemudian pelan-pelan dimulai dipulihkan. Setelah Zerubabel dan kemudian Esra dan kemudian pada tahun 445 Nehemia yang sedang ada dalam tanah pembuangan di Persia, dia mendengar kabar bahwa sekalipun kerohanian mereka sudah pelan-pelan dipulihkan dengan kedatangan Zerubabel dan Esra, tetapi dia mendengar kabar bahwa tembok Yerusalem itu belum dibangun, masih hancur, masih berupa puing-puing, sisa-sisa kehancuran. Nah, saudara, mungkin sedikit ya, saya tidak ada gambar yang merepresentasikan tembok Yerusalem ya, saudara. Saudara, tembok Yerusalem yang runtuh itu bukan kayak seperti tembok rumah ya, saudara. Tembok itu adalah tembok kota, tembok benteng. Jadi tebal tembok itu bisa kurang lebih 1 meter.
Kalau saudara lihat film-film perang zaman dulu, maka kita lihat ada prajurit-prajurit yang akan bisa berdiri di tembok itu, saudara. Nah, jadi kalau andaikan mereka membangun tembok itu sekitar sepanjang 10 meter saja, itu zaman sekarang tuh kira-kira bikin bangunan sekitar 100 meter, saudara. Itu pekerjaan yang sangat besar. Dan fungsi tembok itu pada zaman itu sangat-sangat penting. Itu hal yang penting sebagai simbol kekuatan dan kekokohan sebuah bangsa. Kalau tembok kota itu runtuh, itu berarti kelumpuhan bagi Israel. Karena musuh bisa masuk kapan saja ke wilayah mereka. Maka Nehemia ketika dia di tanah Persia dan dia mendengar kabar itu, sedihlah hatinya. Sedihlah hatinya, saudara. Saudara, kalau kita melihat ya, di dalam kepulangan Esra membawa umat-umat ke Yerusalem, itu memperbaharui kerohanian ya. Mengajarkan hukum Taurat, bait Allah dibangun. Lalu tujuan kepulangan Nehemia itu adalah fokus kembali membangun tembok kota. Saudara, kenapa hal ini tidak boleh dipisahkan? Bukankah kadang kita berpikir ya sudah yang penting kerohaniannya bagus, udahlah, nggak perlu tuh tembok ya. Nanti tembok bisalah dibangun pelan-pelan. Saudara, betul kondisi bangsa Israel di tanah pembuangan itu kehilangan arah. Hidup mereka bobrok, moral mereka rusak, kerohanian mereka merosot. Tanpa pembaharuan rohani, bangsa ini terus menjauh dari Tuhan. Oleh sebab itu Esra dan Zerubabel datang dan membawa mereka untuk pulang ke Yerusalem. Tapi Nehemia di sini juga dia membawa pembaharuan fisik dalam pembangunan tembok kota. Karena apa? Setelah tembok kota itu melambangkan perlindungan, identitas, martabat sebuah bangsa pada waktu itu. Tanpa tembok kota, saudara, wilayah mereka itu hanya akan menjadi wilayah yang terbuka terhadap serangan musuh. Bahkan itu juga menunjukkan bahwa mereka belum menjadi rakyat yang merdeka dan terhormat. Nah saudara, jadi Esra, Zerubabel dan juga Nehemia ini mewakili dua sisi dari pemulihan Israel. Saya bisa katakan bahwa kota yang kuat secara fisik, tetapi jika kosong secara rohani, dia akan runtuh dari dalam. Sebaliknya, kota yang rohani tetapi tanpa perlindungan fisik akan dihancurkan musuh dari luar. Nah saudara, di negeri Persia waktu itu Nehemia yang sudah mapan, menjadi orang yang dipercaya oleh Raja Persia. Tetapi dia sedih mendengar kondisi ini. Tembok kota itu masih berupa runtuhan dan puing-puing. Maka kalau kita melihat narasi yang sangat dramatis di dalam pasal 1 ayat 4 dikatakan apa? Ketika ku dengar berita ini, Nehemia bilang, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara, berkabung, berpuasa, berdoa, menangis, itulah yang dia lakukan. Ketika dia melihat bangsanya hancur, dia berdoa tanpa dia menyalahkan orang lain. Dan dia mengatakan itu semua kepada Tuhan. Dia meratap di hadapan Tuhan. Saudara, menangis tidak akan membangun tembok dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi di dalam kesedihannya itu ada hal-hal yang Nehemia lakukan. Yang pertama adalah dia berdoa. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis, berkabung selama beberapa hari. Dia berpuasa dan dia berdoa. Saudara, ketika mendengar kehancuran tanah nenek moyangnya, yang pertama dia lakukan adalah bukan mencari kambing hitam. Dia bukan mencari siapa yang salah atau dia menyalahkan orang karena kamu berdosa maka Tuhan hancurkan kita. Enggak, saudara. Dia tidak mencari kambing hitam atau ketika dia mendengar kabar itu, dia langsung mengambil suatu tindakan.
Ya mungkin orang akan melihat, oh sungguh pahlawan ini Nehemia. Enggak saudara. Tapi dikatakan ketika dia dengar, dia menangis, dia berkabung, dia berpuasa, dia berdoa. Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas berapa lama dia berdoa dan berpuasa. Kalau kita lihat di dalam pasal 1 ayat 1, pada bulan Kisleu dia berdoa dan berpuasa. Lalu pada bulan Nisan dia menyampaikan isi hatinya kepada raja. Jadi ada sekitar 4 bulan dia berkabung saudara untuk bangsanya. Ada sekitar 4 bulan dia berpuasa, dia berdoa, dia menangis. Saudara kadang beda ya sama kita ya. Yang ya kalau boleh jujur kita tuh pengen sesuatu cepat terjadi ya. Ketika kita berdoa, kita pengen langsung bertindak. Kita kadang gegabah saudara. Bahkan kadang kita pengen hasil yang instan. Saudara menunggu, bersabar, itu pergumulan besar bagi setiap orang ya. Menunggu waktu Tuhan, melatih diri untuk bertekun itu bukan hal yang mudah. Dan kadang kedagingan kita tuh malas melakukan itu ya. Tapi ini yang dilakukan Nehemia untuk bangsanya. Dia tekun berdoa dan melalui ketekunan doanya ini menunjukkan dia orang yang terus menjaga relasinya dengan Tuhan. Saudara, kalau menurut pandangan kacamata orang Yahudi, hidup di pembuangan itu tidak mudah untuk beribadah. Ya, tidak mudah karena di pembuangan itu hidup mereka dikuasai oleh orang-orang kafir. Bahkan ada di antara mereka yang hidupnya itu terikut arus. Tapi Nehemia ketika di tanah pembuangan pun dia tetap menjaga relasinya dengan Tuhan. Saudara, kita melihat Nehemia tidak pernah kehilangan persekutuannya dengan Tuhan sekalipun di tanah orang kafir. Itu terbukti bahwa relasinya terjaga melalui doa yang dia naikkan. Dan itu membuat Nehemia mampu mengambil sikap yang benar terhadap masalah bangsanya saat itu. Saudara, kalau konsep mengenai doa ya, kalau orang-orang kafir itu penyembah dewa-dewi itu menganggap bahwa doa itu kalau kita teriak, kalau kita minta dengan keras, atau kita kasih sesembahan menyenangkan dewa-dewi, maka doa itu semakin didengar. Nah saudara, kalau dipikir-pikir ya, buat apa Nehemia berdoa kalau Tuhan sudah tahu apa yang dia mohon? Saudara, John Calvin mengatakan begini, doa orang Kristen itu bukan memberitahu Allah apa yang tidak Allah ketahui. Sehingga kita berdoa dengan tujuan apa? Mendorong Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Tapi doa orang Kristen yang benar itu harusnya memotivasi untuk kita makin berserah, membawa pergumulan, semakin kita dituntun oleh Tuhan. Dan melalui doa yang sungguh-sungguh disitulah kita bisa rasakan dan tunduk kepada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Setelah jadi doa yang kita naikkan itu bukan untuk menodong Tuhan saudara, untuk melakukan tugasnya atau mendesak Tuhan, tapi doa itu membuat orang Kristen semakin hari semakin tunduk, semakin berserah, membiarkan hidup dan tindakannya itu dipimpin oleh Tuhan. Setelah Nehemia tidak menggunakan doanya ini untuk menodong Tuhan, tapi dia memohon Tuhan untuk menuntun apa yang harus saya lakukan Tuhan. Saudara, Pendeta Yohan Candawasa pernah mengatakan begini ya. Doa itu adalah berkat. Doa itu bukan alat untuk meminta berkat. Ya, saudara. Kalau kita berdoa, hidup kita, cara pikir kita, tindakan kita itu dibukakan banyak oleh Tuhan. Itu berkat, saudara. Jadi berdoa itu bukan masalah kita pengen dapat berkatnya menurut ukuran kita, saudara. Nah, saudara, mulailah berdoa untuk bangsa ini.
tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus saya kerjakan di tengah keterbatasan saya sebagai warga negara. Saudara, pernah gak kita sungguh-sungguh doakan? Saya percaya Tuhan banyak bukakan kepada kita. Saudara, mengeluh tidak akan menghasilkan apa-apa bagi bangsa dan negara. Saudara punya peran masing-masing di tengah-tengah bangsa ini. Tinggal kita mau peka atau tidak dengan suara Tuhan. Atau justru di dalam setiap doa kita, kita lebih pentingkan kepentingan kita. Apa yang saya mau Tuhan harus jawab. Saudara, inilah yang dilakukan Nehemia. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia bertanya kepada Tuhan, dia menangis. Dan saudara, setelah berdoa, berpuasa, apa yang dilakukan Nehemia? Dia kemudian berencana. Saudara, kalau kita baca di dalam Nehemia 2 ayat 5, itu dikatakan dia memiliki rencana-rencana dan strategi-strategi yang dia lakukan. Setelah dia berdoa, dia datang kepada raja dan dia mengatakan, jika raja menganggap itu baik dan berkenan kepada hambamu ini, dia minta, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Dia juga mengatakan rencananya, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai tiba di Yehuda. Dia juga memiliki rencana untuk mengajukan surat kepada Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Saudara, relasi Nehemia yang sangat erat terbukti melalui doanya, itu ternyata membuat Nehemia menjadi orang yang tidak sembarangan untuk bergerak. Dia menjadi orang yang belajar menunggu Allah berfirman, lalu kemudian dia bertindak. Setelah 4 bulan dia berkabung dan berdoa. Bayangkan betapa gelisahnya hatinya, saudara. Dia harus menunggu 4 bulan untuk bisa membulatkan strateginya ini. Setelah kesabaran ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang punya relasi erat dengan Tuhan. Punya gaya hidup berdoa yang benar. Saudara, dalam doanya, dalam relasinya yang erat dengan Tuhan, dia tahu Tuhan akan bertindak bagi dia. Sehingga dia mampu menahan diri sampai Allah membuka jalan bagi dia. Saudara, kalau kita lihat ya, ketika dia menyampaikan strateginya, apa yang terjadi? Raja mengabulkan permintaannya. Bahkan dia diberikan suplai makanan yang cukup. Bahkan dia diberikan pengawal untuk mengawali perjalanannya dari Persia ke Yerusalem. Jarak yang tidak dekat. Saudara, kita lihat hikmat Allah itu datang kepada Nehemia. Hikmat untuk bertindak itu tidak datang dalam diri Nehemia sendiri, saudara. Melainkan dari kekuatan doa yang dia naikkan. Bahkan setelah kalau kita baca di dalam pasal-pasal berikutnya, ketika Nehemia sampai ke Yerusalem pun, dia masih mengamati, dia menyusun strategi sampai dia mengajak orang-orang di situ untuk bekerja sama dengan dia untuk membangun tembok Yerusalem itu. Setelah kita lihat di sini runutan tindakan-tindakan yang sangat bijak dari Nehemia, suatu hal yang jarang dilakukan oleh manusia mungkin ya. Mungkin kalau menurut cara manusia, mungkin kita berpikir ya harusnya Nehemia tuh selidiki dulu, survei dulu, pendalaman dulu lokasi. Ada kemungkinan-kemungkinan apa? Enggak, saudara. Dia berdoa dulu sama Tuhan. Dia minta Tuhan yang pimpin, tuntun apa yang dia mau lakukan. Baru dia membulatkan strategi dan rencananya. Saudara, dan kita lihat ya, apa yang terjadi setelah itu. Ketika orang-orang melihat kesungguhan hati Nehemia, mereka menyatakan siap untuk ikut bekerja sama. Setelah betapa manisnya jalan Tuhan ya, kepada orang yang sungguh-sungguh berdoa dan berharap kepada Dia.
Seakan-akan tuh Tuhan mau bilang kepada Nehemia, kemana aku menunjuk kamu, di situ tanganku akan membuka jalan bagi kamu. Seakan-akan Tuhan mau mengatakan seperti itu. Gimana ceritanya saudara Raja Persia, orang kafir itu bisa memberikan izin dia untuk pulang ke Yerusalem. Bahkan disertai oleh pengawal-pengawal raja, bahkan disuplai bahan-bahan makanan dengan cukup. Saudara, Tuhan membuat Nehemia itu berhasil di dalam rencananya. Karena Nehemia sungguh mau dituntun oleh Tuhan. Setelah berapa kali dalam hidup kita ya, kita mau tunduk dan berserah kepada Tuhan. Untuk biarkan Tuhan yang menuntun segala rencana kehidupan kita. Cuma seringkali kita pingin apa? Kita cuma pingin rencana-rencana kita tuh berhasil. Strategi-strategi yang kita lakukan kita cuma pingin kita berhasil. Tapi bagian yang paling sulit yang sering kita abaikan itu apa saudara? Amsal 16 ayat 3 ya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kadang kita pingin rencana kita yang selesai, beres. Tapi kita gak mau tunduk dan menyerahkan itu sama Tuhan. Saudara, kalau dipikir, kenapa kita dituntut untuk menyerahkan semua sama Tuhan? Karena jujur kita nih manusia seringkali susah mau tunduk sama Tuhan. Kita lebih senang atur diri kita sendiri. Tuhan, saya yang lebih tahu rencana hidup saya. Tuhan, saya yang lebih tahu. Tuhan gak perlu atur-atur saya. Saudara, kalau kita mau jadi berkat bagi bangsa ini, dan kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini tidak sia-sia, maka percayakan seluruh rencana hidup kita. Kalau di antara engkau ada yang sementara studi, mari biarkan Tuhan menuntun hidupmu. Kalau sementara engkau ada yang membangun usaha dan lain sebagainya, mari biarkan Tuhan yang menuntun segala rencana hidup kita. Supaya apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saudara, orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan adalah orang yang menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tiada hari tanpa Tuhan. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan terus dibukakan jalan, saudara. Melangkah bahkan di tengah bangsa dan negara ini yang penuh dengan problematik. Setelah itulah yang dilakukan oleh Nehemia. Dia berdoa dan kemudian baru dia bertindak. Dan kemudian yang berikutnya apa yang dilakukan Nehemia? Dia bekerja keras. Ya, saudara, jadi bukan cuma berdoa, bukan cuma berencana, tapi dia bekerja keras di sini. Dalam Nehemia 4 ayat 1 sampai 3 kalau saya simpulkan dikatakan, Sanbalat dan Tobia itu berusaha untuk terus menggagalkan pembangunan itu. Mereka menggunakan bermacam-macam cara untuk menggagalkan tugas Nehemia. Setelah dia berpuasa, dia berdoa, dia merancang strategi. Nehemia berhasil juga menggerakkan hati orang-orang di situ untuk bekerja sama dengan dia. Dia tahu bahwa terkadang apa yang dia jalani itu tidak mudah. Ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan, menghancurkan apa yang dia kerjakan. Kalau saya bacakan sedikit pasal 4 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok
batu itu. Saudara lihat ya, intimidasi, olok-olokan itu datang kepada Nehemia ketika rencana dia itu sudah bulat. Bahkan orang-orang itu sudah membulatkan tekad. Tapi intimidasi, olok-olokan itu datang. Bahkan kalau kita baca ke pasal berikutnya itu seru saudara. Nehemia itu berencana ingin dibunuh, difitnah. Saudara, kita lihat ya saudara. Tetapi Nehemia tahu apa yang dia kerjakan dari awal itu tidak sia-sia. Dan Nehemia sadar sekali akan tantangan ini. Karena walaupun dia dalam hatinya secara manusia dia marah, dia kecewa, dia takut. Tapi dia tetap tenang. Karena dia melakukan proses itu dari awal bersama Tuhan. Dia berpuasa dan dia berdoa. Dia merancang strategi dengan ketundukan kepada Tuhan. Sehingga kalau kita baca di pasal berikut itu, bagaimana Nehemia menyelesaikan tembok itu dalam waktu 52 hari. Hal yang sangat mustahil saudara dalam kacamata manusia. Tapi disinilah kita lihat kepekaan dia mengerti akan kehendak Allah itu mulai memegang peranan. Saudara, dalam semua masalah yang terjadi, kalau kita membaca dengan teliti, dikatakan bahwa Nehemia itu tidak berbuat dosa di hadapan Allah. Dalam mengerjakan itu, dia mengerjakan semua dengan takut akan Allah. Saudara, mustahil proyek yang besar ini bisa dikerjakan. Tapi karena dia percaya bahwa Tuhan menuntun dia dari awal, dia menjadi berkat bagi bangsanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi keterbebanan saudara untuk bangsa ini. Ada banyak beban yang tentu Tuhan letakkan di dalam hati kita, atau mungkin kekecewaan kita terhadap bangsa ini. Seringkali mungkin kita mengatakan, Tuhan terlalu kecil saya di tengah bangsa ini. Dalam masalah bangsa yang terjadi hari ini, apa yang bisa saya lakukan Tuhan? Saudara, tenang dan bertanyalah kepada Tuhan. Tenang dan bertanyalah kepada Tuhan. Pernah enggak saudara tenang dan bertanya kepada Tuhan? Kenapa Tuhan hadirkan saya di tengah-tengah bangsa yang bobrok ini? Saudara, hanya orang yang memiliki relasi yang benar dengan Allah, dia akan memiliki hati yang peka terhadap hati Allahnya. Sehingga dia terbeban untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara punya bagian masing-masing di tengah-tengah bangsa ini. Saudara sebagai guru, saudara sebagai pengusaha, sebagai orang tua. Saudara punya peran di tengah-tengah bangsa ini. Dan saudara, orang yang memiliki relasi yang benar dengan Allah, dia tidak akan hidup di dalam kepasrahan dan kepasifan, saudara, atas apa yang terjadi terhadap bangsanya. Iman yang kuat kepada Allah itu justru mendorong seseorang untuk memberi kerelaan, untuk membiarkan dia aktif. Hidupnya dipimpin oleh Tuhan, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan mau di tengah dunia ini. Saudara, bagaimana dengan orang Kristen yang pasif hari ini, saudara? Yang tidak tergerak sama sekali untuk melakukan sesuatu yang padahal Tuhan sudah sering kali mengetuk hatinya, tapi dia tetap acuh, tidak mau mengambil bagian di tengah-tengah kondisi dunia ini. Saudara, orang seperti ini akhirnya adalah orang-orang yang hidup hari demi hari tanpa adanya perjuangan untuk dia melakukan apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Solusinya bagaimana, saudara? Kita kembali membangun relasi kita dengan Tuhan, supaya hati kita semakin peka melihat kondisi dunia di depan mata kita hari ini. Melihat kondisi anak-anak muda hari ini
yang moralnya semakin hari semakin merosot. Bahkan kalau netizen tuh di Instagram, ini sedang diselidiki ya saudara. Ada satu kasus korupsi lagi ya, yang dilakukan oleh salah seorang anak muda generasi Z saudara. Ya, kita dikejutkan ya masalah-masalah korupsi sampai mereka bilang, ini bibit korupsi di Indonesia nih nggak akan pernah kelar. Bibit korupsi di Indonesia itu akan bertumbuh terus dengan subur. Saudara, menangislah buat Indonesia. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan saya kecil, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara, Tuhan pakai kita ketika kita mau sungguh-sungguh dituntun oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, maukah kita tunduk? Atau kita hanya fokus dengan bisnis kita, dengan urusan kita sendiri, dengan masa depan kita sendiri. Tapi kita tidak peduli isi hati Tuhan. Setelah kita belajar hari ini dari Nehemia, seorang anak bangsa yang Tuhan karuniakan hati yang sangat besar untuk dia berdoa, dia bertindak bagi bangsanya. Dan biarlah kiranya hati itu pun ada di tengah-tengah hati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Jujur seringkali kami kecil hati Tuhan. Melihat kondisi bangsa dan negara kami yang tidak kunjung selesai permasalahannya. Seringkali kami pun merasa bahwa siapa kami ini, sehingga Tuhan mau memakai kami untuk mengubah Indonesia. Tuhan, tapi hari ini kami belajar, ajar kami untuk kami tidak menjadi apatis terhadap persoalan bangsa dan negara kami. Pakai kami Tuhan, dimanapun kami berada, siapapun kami, apapun profesi kami. Kiranya kami boleh hidup, mengerjakan apa yang menjadi maunya Tuhan. Bahkan sampai akhir kehidupan kami tidak mengerjakan semua yang sia-sia dalam hidup ini. Tapi kami mengerjakan semua untuk kesenangan Tuhan. Tolonglah setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Untuk kami bisa jadi berkat di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.